Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam ya, sangat disayangkan masih kurang hoki. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik. Dan di laga malam hari ini sekitar ada 4 atau 5 laga yang akan saya bahas ya. Di laga pertama dari bukan Bundesliga ya, La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Espanyol menghadapi Girona. Terlihat di laga ini Espanyol dengan formasi 4-2-3-1, Girona dengan formasi 4-5-1. Terlihat di laga ini ada satu pemain akan absen untuk tuan rumah Espanyol, sedangkan Girona di laga malam hari ini sekitar ada 6 pemain mereka yang akan absen ya. Klasemen sementara atau di musim ini terlihat Espanyol dari performa memang sangatlah baik. Mereka terlihat berada di peringkat 5. Sedangkan untuk kubu tim tamu Girona masih tertahan di peringkat 13 sementara. Di peringkat sementara sangatlah jauh. Oke, performa kandang Espanyol cukup baik, Girona. Nah ini dia, dan terlihat Girona itu lebih baik bermain tandang ya ketimbang kandang ya. Terlihat kandang Espanyol. Oke, sangat bagus dan oke. Jadi untuk laga ini ada beberapa kemungkinan. Nampaknya laga bisa imbang ya, bisa imbang di laga ini. Nampaknya Girona akan cukup solid walaupun mereka bermain tandang. Next, berikutnya saya membahas pertandingan dari Bundesliga Jerman. Werder Bremen menghadapi Frankfurt ya. Terlihat di laga ini Werder Bremen dengan formasi 4-2-3-1 ya, sedangkan Frankfurt di laga ini dengan formasi 3-4-2-1. Terlihat di laga ini untuk tuan rumah Werder Bremen ada 6 pemain mereka akan absen, begitu juga dengan Frankfurt. Klasemen sementara di musim ini Werder Bremen berada di peringkat 13 dengan meraih 17 poin dari 16 laga. Frankfurt berada di peringkat 7 dengan meraih 26 poin dari 17 laga. Di laga terakhir Werder Bremen menelan kekalahan saat menghadapi Dortmund dengan skor 3-0. Di laga terakhir Frankfurt menelan kekalahan saat menghadapi Stuttgart dengan skor 3-2 ya. Terlihat dari 5 laga terakhir Werder Bremen masih belum meraih kemenangan, sedangkan untuk Frankfurt dari 3 laga terakhir ya. Untuk laga ini nampaknya Werder Bremen akan memberi kejutan, kemungkinan besar Werder Bremen bisa meraih kemenangan di laga ini saat menghadapi tim tamu Frankfurt ya. Selanjutnya memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan tuan rumah Monaco menghadapi Lorient. Terlihat di laga ini Monaco dengan formasi 4-2-3-1, Lorient dengan formasi 3-4-2-1 ya. Terlihat di laga ini untuk tuan rumah Monaco memang sangat banyak pemain mereka yang akan absen ya. Ini ada 5, 11, 12 pemain termasuk Pogba ya. Sedangkan untuk kubu tim tamu itu ada sekitar 8 pemain dari Lorient ya. Di laga terakhir Monaco meraih kemenangan nampaknya dari Piala Prancis ya, sedangkan dari lanjutan Liga 1 Prancis itu mereka menelan kekalahan saat menghadapi Monaco, saat menghadapi Lyon ya. Sedangkan untuk Lorient laga terakhir mereka dari lanjutan Liga Prancis imbang menghadapi Mainz. Jadi untuk laga ini terlihat dari klasemen sementara Monaco peringkat 9, Lorient peringkat 12. Saya mengira masih tetap Monaco bisa meraih kemenangan di kandang sama menghadapi tim tamu Lorient. Di laga lainnya saya membahas pertandingan PSG menghadapi Lille ya. Terlihat di laga ini PSG dengan formasi 4-3-3 ya, sedangkan Lille dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini PSG ada sekitar 6 pemain mereka yang akan absen ya, 6 pemain mereka yang akan absen dan 4 pemain dari tim tamu Lille. Oke, Verdong nampaknya tidak terlihat. Oke, nampaknya Verdong tidak masuk di line up Lille ya. Oke, terlihat di laga ini PSG di laga terakhir Liga 1 Prancis itu menelan kekalahan ya saat menghadapi Paris. Ini tepatnya mereka ya cukup jauh dari perjalanan PSG saat menghadapi Mainz ya. Itu laga terakhir mereka dari Liga 1 Prancis. Sedangkan untuk Lyon ini dia head-to-head terakhir skor imbang 1-1. Untuk laga kali ini saya mengira dari klasemen sementara ini berada di papan atas dan PSG untuk mencoba untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa menggeser Lens yang berada di puncak klasemen ya. Oke, baik, untuk laga ini kemungkinan besar PSG akan mampu mencetak gol, begitu juga dengan Lille kemungkinan skor itu akan tercipta 3 gol bahkan bisa lebih di laga ini. Selanjutnya saya membahas pertandingan Pisa menghadapi Atalanta ya dari Serie A Italia. Terlihat di laga ini Pisa dengan formasi 3-5-2, sedangkan Atalanta dengan formasi 3-5-2-1 ya. Terlihat di laga ini untuk tuan rumah Pisa sekitar ada 6, 7, 8 pemain mereka akan absen dan 4 pemain dari tim tamu Atalanta.
klasemen sementara di musim ini ya, di mana tuan rumah Pisa masih tertahan di peringkat 19. Jika mereka meraih kemenangan di kandang, nampaknya akan menggeser Fiorentina ya. Sedangkan Atalanta jika meraih kemenangan, mereka akan menyamai poin dari Como, di mana Como di laga sebelumnya mereka menelan kekalahan saat menghadapi AC Milan. Jadi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan akan tercipta lebih dari 2 gol ya untuk laga tuan rumah Pisa menghadapi Atalanta. And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. The attendance for this match was 60,810. The goal scorer for Paris Saint-Germain after 69 minutes is number 29, Kai Havertz.
substitutions taking place. Substitution for Borussia Dortmund. Number 14, number 9, Serhou Guirassy. Coming on the field, number 7, Jude Bellingham. Number 21. Substitution. There will be 5 minutes added time.